Setelah dijadikan tersangka pada 9 Agustus 2022, Ferdy Sambo, selaku mantan Kadif Propam Polri, resmi dipecat secara tidak hormat setelah menjalani sidang kode etik profesi Polri pada Kamis, 25 Agustus 2022. Sambo terlihat mengenakan seragam yang berbeda dengan yang ia kenakan pada saat berdinas. Ia terlihat tanpa beberapa lencana. Hal ini sempat menjadi perdebatan netizen yang awam akan hal ini. Lantas, seperti apa peraturan penggunaan pakaian yang ditetapkan dalam sidang kode etik tersebut? Apakah pemecatan secara tidak hormat adalah sanksi yang tepat untuk Ferdy Sambo? Setelah pemecatan tersebut, Sambo mengajukan banding. Apakah hal ini adalah pantas? This is the Sambo case. Negative K, nothing further, just city cabbie on the corner. Dari kabarpriangan.com, sidang kode etik profesi Polri, KEPP, telah selesai dan telah diambil keputusan. Hasil sidang kode etik tersebut telah diputuskan bahwa Ferdy Sambo akhirnya dipecat tidak hormat atau PTDH dari Polri. Dalam sidang tertutup yang menentukan statusnya sebagai polisi tersebut, Ferdy Sambo berseragam dinas. Di kerah dan seragam bagian bahu Ferdy Sambo masih terlihat lencana jenderal yang menggambarkan pangkatnya sebagai Inspektur Jenderal atau Irjen. Yang menjadi sorotan publik dan ramai dipertanyakan netizen di media sosial adalah seragam yang ia kenakan berbeda dengan pakaian dinas kepolisian pada umumnya. Pada bagian dada sebelah kiri seragamnya tidak ada emblem bertuliskan Polri. Jika dilihat, seragam Ferdy Sambo saat sidang kode etik profesi Polri tampak polos. Kepada senior dan rekan-rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan rekan bintara Polri. Senior dan rekan yang saya hormati, dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang saya lakukan. Mengenai pakaian untuk sidang kode etik, telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 56 disebutkan, pakaian terduga pelanggar untuk sidang tersebut menggunakan pakaian dinas harian. Tak lagi memiliki tanda bintang dengan list merah, Ferdy Sambo terlihat tidak menggunakan lencana tanda jabatan, lencana kewenangan, dan tanda lain yang biasanya ada pada seragam beliau semasa menjabat Kadif Propam Polri. Pakaian bebas rapi justru diatur untuk saksi dan ahli yang bukan pegawai negeri pada Polri dalam sidang kode etik tersebut. Terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdy Sambo telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, sehingga dirinya dipecat dengan tidak hormat. 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Korbrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sanksi itu diputuskan oleh tim Komisi Kode Etik Profesi pada persidangan yang dipimpin Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri, sebagai ketua. Sedangkan anggota sidang komisi ada Irwasum, Kadif Propam, dan Gubernur PT IKA yang digelar pada Kamis, 25 Agustus 2022. Dari suara.com. Pada persidangan yang berlangsung dari pukul 09.25 WIB hingga Jumat 26 Agustus 2022 pukul 02.07 WIB atau sekitar 16 jam dengan sebanyak 15 saksi dihadirkan. Dari pmjnews.com, atas vonis pemberhentian tidak dengan hormat PTDH terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Dari anggota Polri, Sambo mengajukan banding atas putusan tersebut. Sudah diajukan oleh pendamping beliau dari Divkum Polri. Kata kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo, Arman Hanis,
saat dikonfirmasi Ahad, 28 Agustus 2022. Ia menjelaskan, terkait dengan memori banding yang belum diserahkan oleh Ferdy Sambo, pihaknya memiliki waktu 21 hari untuk menyerahkan memori banding, sejak secara resmi menyatakan banding. Sementara, terkait dengan isi dalam memori banding, Arman menyerahkan kepada Divkum, selaku orang yang mendampingi saat melakukan banding. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah peraturan penggunaan seragam pada saat sidang kode etik adalah fit untuk diterapkan? Dan apakah pengajuan banding adalah tindakan yang tepat untuk Ferdy Sambo? Tuliskan komentar kalian di bawah. Let's end this. This is the Sambo case. Negative K, nothing further, just city cabbie in the corner.